Prolog. Ingatan akan kejadian itu masih terasa begitu menyakitkan baginya. Melihat dengan mata kepalanya sendiri akan pengkhianatan Jeremy, kekasih yang sangat dicintainya. Lelaki yang dia kira akan menjadi pasangan hidupnya selama-lamanya sampai mereka menua. Apa yang dia lihat itu merupakan kehancuran bagi seluruh rencana masa depannya, pernikahan mereka. Kehancuran bagi segalanya, bagi hati Sunny, dan bagi kepercayaannya kepada semua laki-laki di dunia ini. Teganya Jeremy. Tak henti-hentinya Sunny meneriakkan umpatan kepada mantan tunangannya itu di dalam hatinya. Semula diawali dari telepon itu, sebuah telepon dari nomor tidak dikenal, yang entah kenapa Sunny angkat. Telepon itu dari seorang perempuan yang menangis. Mengatakan bahwa dia juga kekasih Jeremy dan mengatakan bahwa Jeremy telah meninggalkannya tanpa mau bertanggung jawab. Oh, tentu saja Sunny pada awalnya tak percaya, tetapi perempuan itu mengajaknya bertemu. Dan meskipun saat itu Sunny sangat yakin bahwa Jeremy tidak mungkin mengkhianatinya. Jeremy tidak mungkin melakukan semua itu kepadanya. Sunny mau bertemu dengan perempuan yang menelepon itu, dengan tujuan awal ingin ngata-ngatai perempuan itu agar jangan memfitnah Jeremy, tunangannya yang sangat setia dan tampan. Tetapi kemudian, siang itu di sebuah kafe di ujung jalan, seluruh keyakinan Sunny dijungkirbalikkan. Perempuan itu, Anna namanya, sudah mempersiapkan segalanya. Semua bukti yang diperlukan terhampar di hadapan Sunny, seolah menamparnya dengan keras. Di sana ada foto-foto mesra Jeremy dan Anna, yang menunjukkan bahwa mereka adalah sepasang kekasih. Tentu saja, seorang yang bukan kekasih tidak mungkin mencium pipi. Berangkulan begitu erat dan saling memeluk seperti yang tergambar di dalam foto itu. Anna juga menunjukkan pesan-pesan mesra mereka, dari nomor Jeremy. Bahkan Jeremy tidak pernah seromantis itu dengannya. Pesan-pesan mereka penuh dengan kata-kata cinta dan janji-janji muluk yang menyakitkan Sunny. Lalu seakan semua bukti belum cukup menghancurkan hari Sunny, Anna dengan tenang mengatakan bahwa kegadisannya sudah diserahkan kepada Jeremy. Dan bahwa sekarang keluarganya akan menuntut kepada keluarga Jeremy. Sunny selalu menjaga dirinya sampai dengan usianya yang sekarang, 25 tahun dan dia masih perawan. Meskipun kadang dia membiarkan Jeremy mencium bibirnya, tetapi hanya sebatas itu. Tidak pernah lebih. Jeremy pernah suatu kali meminta lebih, tetapi Sunny mengangkat alis dan mengatakan apa yang diyakininya, nasihat ibunya. Bahwa seorang lelaki yang baik, akan menjaga perempuan yang dicintainya. Bukannya memaksa untuk merusaknya. Jeremy saat itu menerima penjelasan Sunny dengan lembut, dan bersumpah bahwa dia benar-benar mencintai Sunny, jadi tidak akan pernah merusaknya. Dan Sunny sangat bersyukur mempunyai tunangan seorang lelaki yang bisa menjaga moralnya, seorang lelaki yang baik dan tidak berorientasi kepada hasrat duniawi semata. Semua pandangannya tentang Jeremy dan semua laki-laki lainnya hancur seketika itu juga. Jeremy telah tidur dengan Anna, lebih daripada yang seharusnya. Bagaimana mungkin Sunny bisa memaafkan Jeremy? Malam itu Sunny bertemu dengan Jeremy, dan memaparkan semuanya, bukti-bukti yang ada. Jeremy tampak sangat marah kepada Anna, bukan kepada Sunny. Dan kau percaya apa yang dikatakan perempuan itu,
tanya Jeremy waktu itu. Sunny menatap lelaki itu, yang dulu dicintainya, bahkan mungkin sekarang masih dicintainya meskipun cinta itu terasa menggores seluruh hatinya hingga terasa nyeri. Dia menunjukkan semua bukti-bukti itu, foto-foto mesra kalian berdua, pesan-pesan mesra kalian, masihkah kau membantah semuanya? Jeremy tercenung tampak ragu. Lama kemudian, dia menatap Sunny dengan pandangan memohon. Maafkan aku sayang. Air mata pecah dari dasar hati Sunny. Sejak siang tadi Ana menemuinya, Sunny bahkan tidak bisa menangis, dia terlalu marah. Tetapi sekarang, berdiri di sini, berhadapan dengan Jeremy yang mengakui segalanya membuatnya tak bisa menahan diri lagi. Teganya kau melakukan itu kepadaku, Jeremy, setelah pertunangan kita yang 8 tahun lamanya. Aku percaya padamu, aku menghormatimu, aku. Suara Sunny tertahan oleh napasnya yang mulai sesak oleh luapan perasaannya. Jeremy memijit keningnya tampak kesakitan. Maafkan aku Sunny, aku hilaf, tidakkah kau mengerti? Aku tidak pernah menginginkan berselingkuh dengan Ana di belakangmu. Tetapi Ana, dia mengejarku, kau tahu dia juniorku di perusahaanku. Dan aku bertugas membimbingnya. Dia sangat tergila-gila dan terobsesi denganku. Aku sudah berusaha menolaknya dengan berbagai cara, tetapi dia tidak menyerah. Suatu malam, ketika hujan, dia mengetuk pintu apartemenku, berkata bahwa mobilnya mogok di dekat situ dan dia kehujanan. Aku tidak punya kesempatan untuk menolaknya. Dia kemudian merayuku. Dan aku, suara Jeremy terhenti ketika melihat ekspresi Sunny. Jangan sayang, jangan merasa jijik kepadaku, aku hanya laki-laki biasa, aku menyesali semuanya. Aku memang tidak tahan godaan, aku harap kau mengerti semuanya. Jeremy mendekat, berusaha menyentuh tangan Sunny. Tetapi Sunny menepiskannya dengan kasar. Jangan sentuh aku, desis Sunny geram. Kau bisa saja bilang itu ketidaksengajaan untuk kejadian pertama, tetapi kalian melakukannya lagi dan lagi. Dan aku yakin itu bukanlah suatu ketidaksengajaan lagi. Itu semua terjadi begitu saja, seru Jeremy frustrasi. Dia selalu menyediakan diri, dan kupikir, semua tanpa komitmen. Aku tidak tahu dia akan berbuat sejauh ini. Menyakiti kau dan aku, berusaha menghancurkan hubungan kita. Kau tahu, aku sebenarnya sudah akan meninggalkannya. Aku sangat kecewa Jeremy. Sunny menyusut air matanya. Semua kesedihannya berubah menjadi kemarahan. Kau meniduri seorang perempuan dan menganggap itu hanya selingan sambil lalumu. Pemenuhan kebutuhanmu, itu sangat tidak bermoral. Maafkan aku Sunny, aku harap kau mau mengerti. Lagi pula pernikahan kita tinggal 5 bulan lagi. Kau tidak akan membiarkan ini menghancurkan semua rencana masa depan kita, bukan? Aku akan membereskan semua masalah ini dan kita bisa melanjutkan semuanya. Tidak. Sunny mundur selangkah. Aku tidak mau melanjutkan apapun. Dan kurasa aku tidak akan pernah bisa. Kau bukanlah lelaki yang kuinginkan untuk bersamaku sampai akhir hidupku lagi. Ternyata aku salah selama ini Jeremy. Dengan kasar Sunny melepas cincin emas itu dari jemarinya. Cincin yang dipasangkan secara resmi oleh Jeremy di depan seluruh keluarga mereka ketika mereka baru lulus dari SMU,
8 tahun yang lalu. Ku kembalikan cincin ini dan ku minta hatiku kembali. Silahkan jelaskan semuanya kepada orang tua kita, karena aku sudah muak kalau harus mengulang semua ini lagi. Diletakkannya cincin itu ke telapak tangan Jeremy. Selamat tinggal Jeremy. Sunny membalikkan tubuhnya, dan tidak menoleh lagi ke belakang. Meskipun Jeremy masih memanggilnya dengan lembut, mencoba membuatnya berubah pikiran. Kemudian Sunny menjelaskan secara singkat keputusan bulatnya kepada kedua orang tuanya, menolak telepon-telepon dari orang tua Jeremy agar dia mau memaafkan Jeremy. Semua sudah selesai, babak hidupnya yang ini sudah musnah, bersama dengan cintanya, seluruh masa depannya dan rencana pernikahan mereka beberapa bulan lagi. Sunny menghadapi segalanya dengan kepala tegak meskipun hatinya hancur bukan kepalang. Malam itu juga, Sunny mengepak segalanya dan mengambil keputusan untuk pindah ke kota lain. Sunny seorang penulis novel, dia bisa tinggal di manapun dia mau. Dia tidak terikat pada perusahaan manapun. Maka Sunny memilih kota itu, kota yang menjanjikan penyembuhan. Kota yang jauh, kota yang tak punya keterikatan apapun dengan masa lalunya. Sunny sudah bertekad, persetan dengan semua laki-laki. Dia tidak membutuhkannya. Akan dia tunjukkan kepada dunia yang kejam ini, bahwa seorang Sunny bisa hidup tanpa harus meletakkan hatinya ke dalam genggaman makhluk jahat yang bernama laki-laki.